Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulfa Mutiatin, NPM 20 0502 0007. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi komunikasi pada pertemuan 9. Protokol. Protokol adalah sebuah aturan atau standar yang mengatur atau mengizinkan terjadinya hubungan, komunikasi, dan perpindahan data antara dua atau lebih titik komputer. Protokol dapat diterapkan pada perangkat keras, perangkat lunak, atau kombinasi dari keduanya. Pada tingkatan yang terendah, protokol mendefinisikan koneksi perangkat keras. Dahulu, komunikasi antar komputer dari vendor yang berbeda adalah sangat sulit dilakukan karena mereka menggunakan protokol dan format data yang berbeda-beda, sehingga International Standard Organization membuat suatu arsitektur komunikasi yang dikenal dengan Open System Interconnection, model yang mendefinisikan standar untuk menghubungkan komputer-komputer dari vendor-vendor yang berbeda. Model OSI layer. Model OSI layer terbagi atas 7 layer. Yang pertama, physical layer. Physical layer adalah layer yang paling sederhana berkaitan dengan electrical dan optical koneksi antar peralatan. Fungsi physical layer yaitu mendefinisikan media transmisi jaringan, mendefinisikan metode persinyalan, dan sinkronisasi data. Yang kedua, data link layer. Layer ini sedikit lebih cerdas dibandingkan dengan physical layer karena menyediakan data yang lebih nyata. Fungsi data link layer adalah mengoreksi kesalahan, pengalamatan perangkat keras, dan menentukan bagaimana sebuah perangkat keras dapat beroperasi. Network layer. Tugas utama dari network layer adalah menyediakan fungsi routing sehingga paket dapat dikirim keluar dari segmen network lokal ke suatu tujuan yang berada pada suatu network lain. Fungsi network layer adalah membagi aliran data biner ke paket diskrit dengan panjang tertentu, mendeteksi error, dan mengendalikan aliran. Yang keempat, transport layer. Transport layer merupakan lapisan OSI yang memiliki tugas sebagai pengantar. Fungsi transport layer adalah memecah data ke dalam paket data, mentransmisikan data dari session layer menuju network layer maupun sebaliknya. Yang kelima, session layer. Session layer memiliki fungsi utama untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi bisa dibangun, serta dapat mendefinisikan manajemen dari sebuah koneksi, seperti menghancurkan dan juga memelihara koneksi. Yang keenam, presentation layer. Presentation layer dari model OSI melakukan hanya suatu fungsi tunggal translasi dari tipe pada sintaks sistem. Fungsi utama dari lapisan layer presentation ini adalah mentranslate data yang akan ditransmisikan dari dan menuju sebuah application. Application layer. Application layer adalah penghubung utama antara aplikasi yang berjalan pada suatu komputer dan resource network yang menghubungkan akses padanya. Remote Procedure Call. Implementasi. Remote Procedure Call adalah sebuah metode yang memungkinkan kita untuk mengakses sebuah prosedur yang berada di komputer lain. Untuk dapat melakukan ini, sebuah komputer harus menyediakan layanan remote procedure. Pendekatan yang dilakukan adalah sebuah server membuka soket, menunggu klien yang meminta prosedur yang disediakan oleh server. Kelebihan, relatif mudah digunakan. Pemanggilan remote procedure tidak jauh berbeda dibandingkan pemanggilan lokal prosedur, sehingga pemrograman dapat berkonsentrasi pada software logic. Tidak perlu memikirkan low-level detail seperti soket, marshalling, dan unmarshalling. Kekurangan, tidak fleksibel terhadap perubahan static relationship between client dan server at runtime berdasarkan procedural programming yang sudah ketinggalan zaman dibanding OOP. Objek remote. Objek remote adalah sebuah teknik pemanggilan metode remote yang lebih secara umum
lebih baik daripada RPC. RMI menggunakan paradigma pemrograman berorientasi objek atau OOP. Dengan RMI memungkinkan kita untuk mengirim objek sebagai parameter dari remote method. Dengan dibolehkannya program Java pemanggil metode pada remote object, RMI membuat pengguna dapat mengembangkan aplikasi Java yang terdistribusi pada jaringan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.